Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 Februari 2024, hari Jumat, Pekan Biasa kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Stefanus Muda SWD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ada 2 poin pokok yang menjadi bahan permenungan kita hari ini. Pertama, penyembuhan secara fisik. Orang tuli dan gagap yang diceritakan dalam Injil hari ini mengalami kekurangan dalam hal fisik sehingga ia sulit mendengar dan berbicara. Untuk itu, dia membutuhkan penyembuhan dari Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan ada orang yang sulit sekali mendengarkan dan membuka mulut untuk saling berkomunikasi. Orang cenderung mendengarkan atau berbicara hal-hal yang diinginkan saja. Barangkali kita juga termasuk dalam orang-orang yang tidak mau mendengarkan atau tidak mau membuka mulut untuk berbagi informasi. Kita menutup telinga, tidak mau mendengarkan apa yang dibicarakan orang. Kita lebih suka didengarkan. Selain itu, kita juga selalu menutup mulut, tidak mau membangun komunikasi atau berbagi informasi dengan orang lain. Oleh karena itu, melalui kisah penyembuhan secara fisik yang dialami oleh orang tuli dan gagap, mau menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai umat beriman, kita harus selalu membuka mulut, mendengarkan, dan juga membangun komunikasi dengan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, poin yang kedua, penyembuhan secara rohani. Orang tuli dan gagap tidak hanya mengalami kekurangan secara fisik, tetapi di balik itu juga secara rohani. Dia memiliki keinginan besar
untuk mendengar dan berbicara dengan Tuhan. Namun, karena dia memiliki kekurangan dalam hal mendengar dan berbicara, maka dia tidak bisa mendengarkan atau membangun komunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, dia membutuhkan penyembuhan dari Yesus. Kita mungkin tidak mengalami kekurangan secara fisik, namun secara rohani kita mengalami kekurangan. Dalam hal ini, kurang mendengarkan sabda Tuhan dan kurang membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa. Kita lebih mementingkan pekerjaan, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Untuk itu, Yesus hari ini kembali menyadarkan kita untuk membuka mulut, membuka telinga, untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, sehingga hidup kita selalu ada dalam Tuhan. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.